Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Putri dengan NIM 220320092. Di sini saya akan menjelaskan tentang GAP atau Good Agriculture Practice. GAP atau Good Agriculture Practice merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Tujuan utama GAP. Di tujuan ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Itu untuk mengurangi risiko mikroba, residu kimia, kontaminan fisik. Tujuan yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Ya, tujuan ketiga, melindungi lingkungan. Itu penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran. Tujuan keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan kelima, itu meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar dan sertifikasi. Market trends and opportunities itu memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu kualitas produk, yaitu memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Poin kedua, keamanan pangan, yaitu untuk mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Poin ketiga yaitu lingkungan, yaitu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Poin keempat ada sosial, yaitu memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Poin kelima ada ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Prinsip-prinsip GAP. Di prinsip ini ada 6 poin. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, di mana keamanan pangan ini tujuannya itu mengidentifikasi dan meminimalisasi bahaya. Prinsip kedua ada kualitas produk, yaitu pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Prinsip ketiga ada sustainability atau lingkungan, yaitu pengelolaan input dan konservasi sumber daya. Prinsip keempat ada kesejahteraan pekerja dan sosial. Itu tujuannya untuk keselamatan kerja dan memberikan upah yang wajar bagi
pekerja. Prinsip kelima ada traceability dan dokumentasi, yaitu membuat catatan lengkap untuk tiap batch atau slot atau lot. Prinsip keenam ada pendekatan berbasis risiko dan bukti, yaitu melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. GAP itu memiliki 10 pilar utama. Pilar pertama itu perencanaan dan pengelolaan tanah. Di pilar pertama ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pemilihan lahan berbasis kontaminan seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Poin kedua yaitu ada analisis tanah seperti pH, NPK, kandungan organik, pencemaran. Poin ketiga ada konservasi tanah, itu seperti terasering, guludan, rotasi tanaman, penutup tanah atau cover crops. Pilar kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Di pilar kedua ini juga terdapat 3 poin. Poin pertama, memakai benih atau bibit bersertifikat, varietas unggul, dan sesuai agroklimat. Poin kedua, catatan asal-usul benih atau traceability. Poin ketiga, karantina bibit sebelum ditanam. Itu gunanya untuk menghindari penyakit. Pilar keempat yaitu ada pengelolaan air dan irigasi. Di pilar pengelolaan air dan irigasi terdapat 3 poin. Yaitu poin yang pertama, sumber air aman, bebas limbah kimia dan biologis. Poin kedua ada irigasi hemat air atau drip irrigation, sprinkle. Poin ketiga ada pemantauan kualitas air secara periodik, uji mikroba dan kimia. Pilar kelima poin keempat, ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Di pilar keempat ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Poin kedua, penggunaan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Poin ketiga,
pestisida sesuai label, dosis tepat, patuhi interval prapanen atau PHI. Poin keempat, catatan aplikasi input selalu disimpan. Pilar kelima ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Di pilar pengelolaan hama dan penyakit terdapat 3 poin. Yang pertama, pengamatan rutin lapangan atau pest scouting. Poin kedua ada menggunakan musuh alami, varietas tahan, dan teknik kultur atau menggunakan rotasi tanaman. Poin ketiga ada pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Poin keenam, pilar keenam, yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Di pilar pasca panen dan pengolahan produk terdapat 4 poin. Yang pertama, panen dengan alat bersih dan higienis. Poin kedua, sortasi, grading, pencucian menggunakan air bersih. Poin ketiga, pendinginan segera atau cold storage bila produk mudah rusak. Poin keempat, pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Pilar ketujuh ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Di pilar pengawasan kualitas dan keamanan pangan terdapat 3 poin. Yang pertama, uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Poin kedua ada SOP sanitasi di area packing. Poin ketiga ada traceability. Di traceability ini produk bisa ditelusuri asal-usulnya. Pilar ke-9 ada pengelolaan limbah dan lingkungan. Pilar pengelolaan limbah dan lingkungan mempunyai 3 poin. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik ini dikomposkan. Poin kedua ada limbah B3 atau bekas pestisida. Itu limbahnya dikumpulkan lalu tidak dibuang sembarangan.
Poin ketiga ada buffer zone, itu untuk melindungi ekosistem sekitar. Pilar ke-9 ada kesehatan dan keselamatan kerja. Di pilar kesehatan dan keselamatan kerja itu terdapat 3 poin. Yang pertama, penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida maupun panen. Poin kedua, fasilitas sanitasi, itu seperti menyediakan air bersih, toilet, dan tempat untuk cuci tangan. Poin ketiga ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Pilar terakhir atau pilar ke-10 yaitu ada dokumentasi dan pelaporan. Di pilar terakhir ini ada 3 poin. Yang pertama, itu memakai buku catatan budidaya atau farm record book. Poin kedua, membuat catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Poin ketiga ada audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Setelah dari 10 pilar utama GAP, selanjutnya ada implementasi GAP. Di implementasi GAP ini terdapat 6 poin. Poin implementasi pertama ada asesmen awal atau gap analysis, yaitu membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Implementasi kedua yaitu membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas, seperti dalam pengaplikasian pestisida, dalam panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Implementasi ketiga ada pelatihan tenaga kerja dan manajemen atau higien, keselamatan, dan pencatatan. Implementasi keempat ada implementasi dan pencatatan atau farm record book, yaitu aplikasi input, hasil panen,
dan inspeksi. Implementasi kelima ada monitoring internal dan audit rutin. Itu melakukan corrective action jika terjadi dan ditemukannya penyimpangan. Implementasi terakhir keenam itu persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan, seperti penyusunan dokumen dan audit pihak ketiga. GAP atau Good Agriculture Practice merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Tujuan utama GAP. Di tujuan ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Itu untuk mengurangi risiko mikroba, residu kimia, kontaminan fisik. Tujuan yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Ya, tujuan ketiga, melindungi lingkungan. Itu penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran. Tujuan keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan kelima, itu meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar dan sertifikasi. Market trends and opportunities itu memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu kualitas produk, yaitu memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Poin kedua, keamanan pangan, yaitu untuk mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Poin ketiga yaitu lingkungan, yaitu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Poin keempat ada sosial, yaitu memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Poin kelima ada ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Prinsip-prinsip GAP. Di prinsip ini ada 6 poin. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, di mana keamanan pangan ini tujuannya itu mengidentifikasi dan meminimalisasi bahaya. Prinsip kedua ada kualitas produk, yaitu pengendalian mutu sepanjang rantai produksi.
Prinsip ketiga ada sustainability atau lingkungan, yaitu pengelolaan input dan konservasi sumber daya. Prinsip keempat ada kesejahteraan pekerja dan sosial. Itu tujuannya untuk keselamatan kerja dan memberikan upah yang wajar bagi pekerja. Prinsip kelima ada traceability dan dokumentasi, yaitu membuat catatan lengkap untuk tiap batch atau slot atau lot. Prinsip keenam ada pendekatan berbasis risiko dan bukti, yaitu melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. GAP itu memiliki 10 pilar utama. Pilar pertama itu perencanaan dan pengelolaan tanah. Di pilar pertama ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pemilihan lahan berbasis kontaminan seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Poin kedua yaitu ada analisis tanah seperti pH, NPK, kandungan organik, pencemaran. Poin ketiga ada konservasi tanah. Itu seperti terasering, guludan, rotasi tanaman, penutup tanah atau cover crops. Pilar kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Di pilar kedua ini juga terdapat 3 poin. Poin pertama, memakai benih atau bibit bersertifikat, varietas unggul, dan sesuai agroklimat. Poin kedua, catatan asal-usul benih atau traceability. Poin ketiga, karantina bibit sebelum ditanam. Itu gunanya untuk menghindari penyakit. Pilar keempat yaitu ada pengelolaan air dan irigasi. Di pilar pengelolaan air dan irigasi terdapat 3 poin. Itu poin yang pertama, sumber air aman, bebas limbah kimia dan biologis. Poin kedua ada irigasi hemat air atau drip irrigation, sprinkle. Poin ketiga ada pemantauan kualitas air secara periodik, uji mikroba dan kimia. Pilar kelima poin keempat, ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman.
Di pilar keempat ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Poin kedua, penggunaan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Poin ketiga, pestisida sesuai label, dosis tepat, patuhi interval prapanen atau PHI. Poin keempat, catatan aplikasi input selalu disimpan. Pilar kelima ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Di pilar pengelolaan hama dan penyakit terdapat 3 poin. Yang pertama, pengamatan rutin lapangan atau pest scouting. Poin kedua ada menggunakan musuh alami, varietas tahan, dan teknik kultur atau menggunakan rotasi tanaman. Poin ketiga ada pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Poin keenam, pilar keenam, yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Di pilar pasca panen dan pengolahan produk terdapat 4 poin. Yang pertama, panen dengan alat bersih dan higienis. Poin kedua, sortasi, grading, pencucian menggunakan air bersih. Poin ketiga, pendinginan segera atau cold storage bila produk mudah rusak. Poin keempat, pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Pilar ketujuh ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Di pilar pengawasan kualitas dan keamanan pangan terdapat 3 poin. Yang pertama, uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Poin kedua ada SOP sanitasi di area packing. Poin ketiga ada traceability. Di traceability ini produk bisa ditelusuri asal-usulnya. Pilar ke-9 ada pengelolaan limbah dan lingkungan.
Pilar pengelolaan limbah dan lingkungan mempunyai 3 poin. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik ini dikomposkan. Poin kedua ada limbah B3 atau bekas pestisida. Itu limbahnya dikumpulkan, lalu tidak dibuang sembarangan. Poin ketiga ada buffer zone, itu untuk melindungi ekosistem sekitar. Pilar ke-9 ada kesehatan dan keselamatan kerja. Di pilar kesehatan dan keselamatan kerja itu terdapat 3 poin. Yang pertama, penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida maupun panen. Poin kedua, fasilitas sanitasi, itu seperti menyediakan air bersih, toilet, dan tempat untuk cuci tangan. Poin ketiga ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Pilar terakhir atau pilar ke-10 yaitu ada dokumentasi dan pelaporan. Di pilar terakhir ini ada 3 poin. Yang pertama, itu memakai buku catatan budidaya atau farm record book. Poin kedua, membuat catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Poin ketiga ada audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Setelah dari 10 pilar utama GAP, selanjutnya ada implementasi GAP. Di implementasi GAP ini terdapat 6 poin. Poin implementasi pertama ada asesmen awal atau gap analysis, yaitu membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Implementasi kedua yaitu membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas, seperti dalam pengaplikasian pestisida, dalam panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Implementasi ketiga
ada pelatihan tenaga kerja dan manajemen, atau higien, keselamatan, dan pencatatan. Implementasi keempat ada implementasi dan pencatatan, atau farm record book, yaitu aplikasi input, hasil panen, dan inspeksi. Implementasi kelima ada monitoring internal dan audit rutin. Itu melakukan corrective action jika terjadi dan ditemukannya penyimpangan. Implementasi terakhir, keenam, itu persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan, seperti penyusunan dokumen dan audit pihak ketiga. Tujuan yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Ya, tujuan ketiga, melindungi lingkungan, itu penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran. Tujuan keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan kelima, itu meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar dan sertifikasi. Market trends and opportunities itu memiliki 5 poin. Poin pertama yaitu kualitas produk, yaitu memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Poin kedua, keamanan pangan, yaitu untuk mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Poin ketiga yaitu lingkungan, yaitu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Poin keempat ada sosial, yaitu memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Poin kelima ada ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Prinsip-prinsip GAP. Di prinsip ini ada 6 poin. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, di mana keamanan pangan ini tujuannya itu mengidentifikasi dan meminimalisasi bahaya. Prinsip kedua ada kualitas produk, yaitu pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Prinsip ketiga ada sustainability atau lingkungan, yaitu pengelolaan input dan konservasi sumber daya. Prinsip keempat ada kesejahteraan pekerja dan sosial. Itu tujuannya untuk keselamatan kerja dan memberikan
upah yang wajar bagi pekerja. Prinsip kelima ada traceability dan dokumentasi, yaitu membuat catatan lengkap untuk tiap batch atau slot atau lot. Prinsip keenam ada pendekatan berbasis risiko dan bukti, yaitu melakukan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. GAP itu memiliki 10 pilar utama. Pilar pertama itu perencanaan dan pengelolaan tanah. Di pilar pertama ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pemilihan lahan berbasis kontaminan seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Poin kedua, yaitu ada analisis tanah seperti pH, NPK, kandungan organik, pencemaran. Poin ketiga ada konservasi tanah, itu seperti terasering, buludan, rotasi tanaman, penutup tanah atau cover crops. Pilar kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Di pilar kedua ini juga terdapat 3 poin. Poin pertama, memakai benih atau bibit bersertifikat, varietas unggul, dan sesuai agroklimat. Poin kedua, catatan asal-usul benih atau traceability. Poin ketiga, karantina bibit sebelum ditanam. Itu gunanya untuk menghindari penyakit. Pilar keempat yaitu ada pengelolaan air dan irigasi. Di pilar pengelolaan air dan irigasi terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama, sumber air aman, bebas limbah kimia dan biologis. Poin kedua ada irigasi hemat air atau drip irrigation, sprinkle. Poin ketiga ada pemantauan kualitas air secara periodik, uji mikroba dan kimia. Pilar kelima poin keempat, ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Di pilar keempat ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Poin kedua, penggunaan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Poin ketiga,
pestisida sesuai label, dosis tepat, patuhi interval prapanen atau PHI. Poin keempat, catatan aplikasi input selalu disimpan. Pilar kelima ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Di pilar pengelolaan hama dan penyakit terdapat 3 poin. Yang pertama, pengamatan rutin lapangan atau pest scouting. Poin kedua ada menggunakan musuh alami, varietas tahan, dan teknik kultur atau menggunakan rotasi tanaman. Poin ketiga ada pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Poin keenam, pilar keenam, yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Di pilar pasca panen dan pengolahan produk terdapat 4 poin. Yang pertama, panen dengan alat bersih dan higienis. Poin kedua, sortasi, grading, pencucian menggunakan air bersih. Poin ketiga, pendinginan segera atau cold storage bila produk mudah rusak. Poin keempat, pengemasan sesuai standar pasar dan aman pangan. Pilar ketujuh ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Di pilar pengawasan kualitas dan keamanan pangan terdapat 3 poin. Yang pertama, uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Poin kedua ada SOP sanitasi di area packing. Poin ketiga ada traceability. Di traceability ini produk bisa ditelusuri asal-usulnya. Pilar ke-9 ada pengelolaan limbah dan lingkungan. Pilar pengelolaan limbah dan lingkungan mempunyai 3 poin. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik ini dikomposkan. Poin kedua ada limbah B3 atau bekas pestisida. Itu limbahnya dikumpulkan lalu tidak dibuang sembarangan.
Poin ketiga ada buffer zone, itu untuk melindungi ekosistem sekitar. Pilar ke-9 ada kesehatan dan keselamatan kerja. Di pilar kesehatan dan keselamatan kerja itu terdapat 3 poin. Yang pertama, penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida maupun panen. Poin kedua, fasilitas sanitasi, itu seperti menyediakan air bersih, toilet, dan tempat untuk cuci tangan. Poin ketiga ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Pilar terakhir atau pilar ke-10 yaitu ada dokumentasi dan pelaporan. Di pilar terakhir ini ada 3 poin. Yang pertama, itu memakai buku catatan budidaya atau farm record book. Poin kedua, membuat catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Poin ketiga ada audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Setelah dari 10 pilar utama GAP, selanjutnya ada implementasi GAP. Di implementasi GAP ini terdapat 6 poin. Poin implementasi pertama ada asesmen awal atau gap analysis, yaitu membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Implementasi kedua yaitu membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas, seperti dalam pengaplikasian pestisida, dalam panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Implementasi ketiga ada pelatihan tenaga kerja dan manajemen atau higien, keselamatan, dan pencatatan. Implementasi keempat ada implementasi dan pencatatan atau farm record book, yaitu aplikasi input, hasil panen,
dan inspeksi. Implementasi kelima ada monitoring internal dan audit rutin. Itu melakukan corrective action jika terjadi dan ditemukannya penyimpangan. Implementasi terakhir, keenam, itu persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan, seperti penyusunan dokumen dan audit pihak ketiga. Di terakhir itu pembahasan terakhir di sertifikasi GAP itu memberikan contoh-contoh, seperti ada 5 contoh sertifikasi GAP. Yang pertama, di Eropa namanya itu Europe GAP. Di Amerika Serikat namanya itu USDA GAP. Di Jepang diberi nama JGAP, dan ada Global GAP, dan di Indonesia itu namanya SNI GAP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai GAP atau Good Agriculture Practice. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.